Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Dinda dari 10 MIPA 1 absen 19. Legenda Situ Bagendit. Di sebuah desa yang sangat subur di sebelah utara kota Garut, hiduplah seorang janda kaya raya dengan harta yang sangat berlimpah. Wanita itu bernama Nyi Endit. Di seluruh desa, ia yang paling ditakuti. Dengan kekayaannya, dia dapat melakukan sesuka hatinya. Banyak penduduk desa yang meminjam uang darinya, meskipun harus membayar hutang yang sangat tinggi. Nyi Endit juga memiliki pengawal pribadi untuk menagih hutang-hutang tersebut. Jika salah seorang penduduk tidak mampu membayar hutangnya, bunganya akan semakin tinggi dari waktu ke waktu. Nyi Endit dengan mudah menyuruh para pengawalnya untuk melakukan tindakan kekerasan sekalipun. Tiba di waktu musim panen tiba, betapa melimpahnya hasil panen di rumah Nyi Endit. Suatu hari musim penceklik tiba, para penduduk yang hidup dari bertani mengalami kesulitan. Panen mereka banyak mengalami kegagalan. Kelaparan pun melanda sehingga banyak penduduk yang mengalami busung lapar. Keadaan tersebut jauh berbeda dengan keadaan Nyai Endit sendiri. Saat penduduk mendapatkan kesulitan bahan panganan, Nyi Endit justru berpesta pora dengan para keluarganya, kerabat, para tamunya. Sedikitpun Nyi Endit tidak memberikan hartanya kepada orang-orang yang kelaparan tersebut. Pesta yang digelar Nyai Endit sangatlah mewah, sedangkan di luar sana banyak penduduk yang mengais-ngais tempat sampah demi mengumpulkan makanan. Di tengah-tengah pesta berlangsung, tiba-tiba pengawal Nyai Endit melaporkan, "Maaf Nyai, di luar ada pengemis yang memaksa masuk dan membuat keributan. Sepertinya ia ingin memberi sedekah," ucap pengawal Nyai Endit. "Kurang ajar, berani-beraninya dia mengganggu pestaku. Cepat usir dia, aku tidak mau pestaku rusak dibuatnya," perintah Nyai Endit kepada pengawalnya dengan geram. Meskipun tanpa diduga, pengemis itu berhasil masuk ke dalam halaman rumah Nyai Endit. "Nyi Endit, kau benar-benar kejam dan serakah. Berikan sedikit makanan untuk orang-orang kelaparan di sana," ketus pengemis itu. Dengan sigap para pengawal Nyi Endit bergerak untuk memukuli pengemis itu. Tapi sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Entah berasal dari mana pengemis itu. Tampaknya pengemis itu bukanlah orang yang sembarangan. Ia adalah orang yang sakti. Semua tamu Nyi Endit yang hadir tertekuk melihat kesaktian sang pengemis. "Baiklah Nyi Endit, jika kau tidak mau berbagi makanan dengan orang lain yang sedang kesulitan, kamu akan mendapatkan sesuatu dariku." Pengemis itu kemudian mengambil sebatang ranting pohon, lalu ia menancapkan ranting tersebut ke tanah. "Lihat bagaimana ranting pohon ini. Jika kau bisa mencabutnya, kau termasuk orang-orang yang paling mulia di dunia ini. Tapi jika kau tidak mampu, kau bisa mewakilinya kepada orang lain." Melihat batang ranting tersebut, Nyi Endit dengan enteng dan rasa menyuruh pengawalnya untuk menyabut batang pohon tersebut. Tapi tidak disangka, pengawalnya pun juga tidak bisa mencabut pohon ranting tersebut. Benar saja, dengan mudah pengawal itu mencabut ranting pohon yang ditancapkan di tanah. Tiba-tiba, dari lubang tersebut muncullah air yang sangat deras. Sedangkan pengemis itu lenyap dengan tiba-tiba. Ketika hujan tiba turun dengan sangat lebat, guncangan bumi dengan seolah-olah menelan desa itu ke dalam perut bumi. Dengan sekejap, desa Nyi Endit sudah tersedam air. Banjir pun melanda. Kini desa itu berubah menjadi sebuah danau dengan bernama Situ Bagendit. Situ yang berarti danau, sedangkan Bagendit diambil dari nama Nyi Endit. Konon danau tersebut hidup seorang lintah yang sangat besar dan dipercaya itu adalah jelmaan dari Nyi Endit, sang lintah darat. Legenda Danau Toba. Kisah ini bermula dari seorang pemuda bernama Toba. Ia merupakan yatim piatu yang hidup sebatang kara. Pekerjaannya sehari-hari dari Toba adalah memancing atau bekerja di ladang. Suatu hari, Toba memutuskan untuk memancing di sungai untuk dijadikannya sebagai lauk. Beruntungnya,
Mata kail yang dilemparnya berhasil menangkap seekor ikan yang sangat besar. Ikan tersebut sangat menarik perhatian Toba karena ukurannya serta bentuknya sangat berbeda dari ikan-ikan lainnya. Warna sisi ikan itu kekuning-kuningan dan sisi-sisinya kuning keemasan. Toba semakin yakin dan semakin terkejut melihat ikan tersebut berubah menjadi seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Tuanku, aku adalah kutukan dewa karena telah melanggar larangan besar darinya. Telah takdirlah aku kepadamu bahwa aku akan berubah bentuk menyerupai manusia apa saja yang memegang atau menyentuh tubuhku. Karena Tuhan telah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuhan, ungkap perempuan tersebut. Toba akhirnya membawa pulang perempuan tersebut ke rumahnya, dan karena kecantikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut, Toba meminta izin untuk menikahinya. Perempuan itu lantas menyetujui apa yang dikatakan Toba dengan beberapa syarat. Permintaanku hanya satu, hendaklah Tuhan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuhan menyebutkan jika aku berasal dari ikan. Jika Tuhan menyatakan kesediaan Tuhan untuk menjaga rahasia ini, aku akan bersedia menjadi istri Tuhan. Jelas perempuan tersebut. Toba pun menyetujui dan mereka pun menikah. Pernikahan tersebut berjalan sesuai harapan. Keduanya hidup dengan bahagia dan akhirnya dikaruniai anak laki-laki bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang memiliki kepribadian yang cukup nakal dan sulit untuk diminta tolong. Bahkan Samosir hanya ingin tidur-tiduran saja di rumah tanpa membantu siapapun. Tidak hanya itu, Samosir memiliki nafsu makan yang sangat tinggi yang membuat Toba harus mencari lauk pauk yang lebih dari biasanya. Suatu hari, sang ibu meminta tolong kepada Samosir untuk membawa makanan ke Toba di ladang. Meskipun malas, Samosir akhirnya mengiyakan permintaan ibunya dan berjalan menuju ladang. Sayangnya, baru saja sampai di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar dan memutuskan untuk makan setengah bekal yang diberikan ibunya untuk ayahnya. Mengetahui bahwa makanannya hanya setengah saja, Toba marah dan membentak Samosir. Toba bahkan tidak sengaja mengatakan kepada Samosir bahwa ia adalah anak dari seekor ikan. Mendengar hal itu, Samosir pergi dari ibunya dan mengadu telah dikatakan Toba. Apa yang diceritakan Samosir membuat sang ibu marah kepada suaminya. Toba yang mengingkari janji. Tidak lama kemudian, Samosir dan ibunya menghilang dan tanah yang sebelumnya dipijak oleh mereka mengeluarkan air yang sangat begitu banyak. Air tersebut dalam sekejap membuat seluruh daratan yang ada di sekitar dipenuhinya oleh air dan membentuk sebuah danau. Kini danau tersebut dikenal sebagai Danau Toba atau pulau yang ada di tengahnya, yaitu Pulau Samosir.